アザが発言した方はどなたも例外なく。 Halo everybody, bagaimana kabarnya kalian semua? Pada video kali ini Faye akan melanjutkan alur cerita Kimetsu no Yaiba episode 1 yang kemarin belum selesai. Saya tahu kalian pasti tidak akan penasaran dengan kelanjutannya. Siapkan camilan dan minuman karena kita akan langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan selesainya pertemuan antara para pilar dan Nyonya Amane. Tomioka berniat untuk langsung pergi namun dia dihentikan oleh Sanemi. Mungkin sebagian ada yang bertanya, terus lanjutan perkataan Nyonya Amane bagaimana bang? Ya agak ada lanjutannya. Kalaupun ada juga nanti masuknya ke konten spoiler. Oke lanjut. Sanemi berkata bukannya kita perlu memutuskan rencana ke depannya. Namun Tomioka berkata bahwa mereka saja yang menentukan karena itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Obane berkata bahwa tentu saja itu ada hubungannya dengan Tomioka. Karena dia merupakan seorang pilar. Shinobu meminta agar Tomioka menjelaskan alasannya. Tomioka pun membuka mulutnya dan berkata bahwa dirinya berbeda dengan mereka. Sanemi yang merasa direndahkan pun langsung naik darah. Saat dia berusaha untuk menghentikan Tomioka tiba-tiba Himejima langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat sehingga semua orang terdiam. Himejima ingin mengusulkan sesuatu kepada mereka semua. Adegan berpindah ke rumah kediaman Shinobu. Kita diperlihatkan Tanjiro yang sedang makan sambil ditemani oleh seorang Kakushi. Kakushi adalah pasukan khusus yang ditugaskan untuk membantu para pemburu iblis. Tugas utamanya adalah untuk mengobati para pemburu iblis dan membersihkan medan pertempuran. Adegan berpindah keluar. Di sana ada Zenitsu yang baru pulang menjalankan misi. 3 chibi pun langsung menyambut kedatangannya. Zenitsu sedikit menjelaskan tentang misi yang dia selesaikan kepada 3 chibi. Tak lama setelahnya datanglah Aoi dan Nezuko. Zenitsu yang melihat Nezuko langsung merasa senang, walaupun ekspresinya agak aneh sih hehehehe. Dia langsung berlari ke arah Nezuko. Nezuko langsung berkata selamat datang Inosuke. Di sini Nezuko belum bisa berbicara dengan benar atau lebih tepatnya dia baru bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain. Zenitsu langsung kesal karena Nezuko memanggilnya dengan nama Inosuke. Ternyata sebelum Zenitsu pulang, Inosuke mengajarkan kepada Nezuko agar bisa menyebut dan mengingat namanya. Adegan kembali berpindah kepada Tanjiro. Tanjiro kedatangan laki-laki yang bertugas untuk membuatkan katana untuknya. Laki-laki tersebut bernama Haganezuka. Haganezuka berkata bahwa Tanjiro harus melihat bilar dari katana yang telah dia perbaiki. Haganezuka menambahkan bahwa bahan yang digunakan memiliki kualitas yang bagus. Pembuat katana tersebut hanya memiliki satu tujuan yaitu membasmi semua iblis. Hal itu ditandai dengan adanya kata basmi yang terukir di atas bilahnya. Dan orang yang pertama kali menggunakan katana ini pastilah pendekar pedang yang sangat hebat. Setelah Haganezuka pulang, tiba-tiba datanglah Inosuke yang membawa kabar bahwa latihan peningkatan kekuatan bersama akan dimulai. Adegan berpindah kepada para pilar yang masih rapat. Ternyata di sini Tomioka tidak mengikuti rapat lanjutan yang diadakan oleh para pilar. Rapat lanjutan tersebut membahas tentang latihan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pasukan pemburu iblis. Latihan tersebut dinamakan dengan latihan pilar. Selain para pasukan pemburu iblis, Himejima juga akan meminta mantan pilar untuk menjadi pelatih dalam latihan tersebut. Adegan kembali berpindah kepada Tanjiro dan Zenitsu. Zenitsu berkata bahwa dia harus mengikuti pelatihan padahal dia baru saja selesai menjalankan misi. Tanjiro berkata bahwa hal itu baik untuknya, dengan mengikuti pelatihan dia akan bisa menyerap kemampuan orang yang lebih kuat darinya. Bukannya senang, Zenitsu malah langsung marah-marah kepada Tanjiro. Dia berkata bahwa Tanjiro beruntung tidak mengikuti latihan pilar karena Tanjiro masih belum sembuh total. Saat Zenitsu akan berangkat latihan, Tanjiro berterima kasih kepada Zenitsu. Dia bercerita saat di desa penempa pedang. Salah satu teknik pernapasan yang Zenitsu ajarkan kepada Tanjiro berhasil membantunya untuk mengalahkan iblis bulan atas. Zenitsu yang mendengar hal tersebut langsung merasa senang. Adegan berpindah ke dalam hutan. Di sana ada mantan pilar suara yang bernama Uzui Tengen. Dia sedang memberikan pelatihan fisik kepada pasukan pemburu iblis. Dia memerintahkan para pasukan pemburu iblis untuk lari mengelilingi perbukitan yang cukup menanjak. Walaupun tidak ada rintangan ataupun jebakan, latihan itu cukup menguras tenaga seluruh pasukan sehingga mereka banyak bergeletakan di tanah. Kita juga diperlihatkan ketiga istri dari Tengen. Mereka semua bertugas untuk menyiapkan makanan bagi pasukan pemburu iblis. Tengen menjelaskan bahwa setelah mereka berhasil melewati latihan darinya, para pasukan pemburu iblis akan melanjutkan ke sesi latihan pergerakan cepat dari Tokito. Dilanjutkan ke sesi latihan kelenturan dari Kanroji. Kemudian sesi latihan mematangkan ilmu berpedang dari Iguro.
Lalu dilanjutkan ke sesi latihan menyerang tanpa henti dari Shinazugawa. Dan latihan terakhir adalah latihan penguatan otot dari Himejima. Adegan berpindah kepada Tanjiro. Dia mendapatkan surat dari Tuan Besar atau pada zaman ini bernama Ubuyashiki Kagaya. Dalam surat itu menjelaskan beberapa hal di antaranya adalah menjelaskan tentang Tomioka yang tidak mengikuti pelatihan pilar. Setelah itu kita diperlihatkan kondisi Ubuyashiki Kagaya yang sedang dirawat oleh Ubuyashiki Amane. Adegan kembali berpindah ke sebuah kota. Kota ini merupakan latar tempat dari arc distrik hiburan dalam animasi Kimetsu no Yaiba. Di kota tersebut terdapat rumah yang dipasang pelindung sehingga akan sulit untuk dicari. Di dalam rumah itu terdapat dua orang iblis yang bernama Tamayo dan Yushiro. Pada malam itu datanglah seekor gagak. Gagak tersebut menjelaskan bahwa dirinya merupakan utusan dari Ubuyashiki Kagaya. Dia menjelaskan bahwa saat ini Ubuyashiki Kagaya sudah tidak bisa bergerak karena kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tentu saja Tamayo tidak langsung mempercayai perkataan gagak tersebut. Gagak tersebut kembali menjelaskan tujuan dia datang. Dia meminta agar Tamayo bersedia untuk bekerja sama dengan pasukan pemburu iblis untuk mengalahkan Kibutsuji Musan. Dan cerita pun berakhir. Akankah Tamayo menerima tawaran kerja sama tersebut? Tunggu pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka alur cerita Kimetsu no Yaiba, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.